Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Our Blooming Youth. Oke, jadi drama ini kalau didengar dari judulnya atau dibaca nih judulnya pasti nggak kepikiran ya drama macam apa sih ini gitu ya. Dan ini adalah drama Seguk yang sebenarnya ceritanya ini cukup berat untuk plotnya ya karena banyak masalah-masalah di dalamnya. Jadi kalau lihat judulnya mungkin kirainnya ini cuman drama romance gitu ya. Tapi ternyata ini lebih dari romance gitu. Oke, drama Seguk ini tayang sebanyak 20 episode, cukup banyak. Nah, makanya Mai bilang kan plotnya ya di drama ini berat ya, cukup berat ya. Dan sudah selesai tayang pada bulan April kemarin. Ya nggak telat-telat banget ya. Tayangnya di network TVN. Dimana kalau biasanya TVN kan dramanya bagus-bagus ya. Oke. Jadi penyebab penyebab ya. Penyebab main nonton drama ini adalah lead aktornya Park Hyung Sik. Oke, jadi Hyung Sik ini salah satu aktor yang Mei percaya kalau dia itu pilih skrip itu nggak akan sembarangan gitu ya. Jadi ternyata benar setelah Mei tonton drama ini keren gitu ya. Dan di sini Park Hyung Sik berperan sebagai Crown Prince Lee Hwan ya. Ya seperti Seguk-Seguk ini muncul lagi kerajaan-kerajaan. Kayaknya akhir-akhir ini Mai tonton semua itu dramanya yang Seguk gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena memang itu ada di watching list Mai, cuman ikutin aja. Kalau memang Seguk Mai tonton. Apalagi yang ini tidak menyesal Mai nonton yang ini ya. Nah, jadi si Ikhwan ini sayangnya ya adalah seorang putra mahkota yang arogan, tegaan orangnya ya. Pokoknya dia itu dingin banget sama orang-orang di sekitarnya sampai nggak ada Kasim-Kasim itu yang sebenarnya tahan melayani dia di Istana Timur gitu ya. Bahkan dia tega aja memecat-mecat Kasimnya, dayangnya. Pokoknya dia kalau dia nggak suka ya dia berhati dingin ya say goodbye gitu ya. Nah, jadi tapi sebenarnya ya Ikhwan itu tidak separah ini. Let's say memang dia agak arogan ya, itu memang sifat bawaan dia gitu. Tapi sebenarnya dia bisa kayak gitu karena ada suatu rahasia ya. Jadi dia ini dikutuk oleh selembar surat yang disebut surat hantu gitu. Jadi surat hantu ini bertulis kutukan-kutukan untuk Ikhwan semenjak dia menjadi putra mahkota. Lah, kenapa dia dikutuk? Siapa yang berani mengutuk seorang putra mahkota gitu ya di zaman Joseon? Nah, jadi sebenarnya Ikhwan ini menjadi putra mahkota bukan karena dia anak tertua atau karena let's say dia harus menjadi seorang putra mahkota, tapi dia punya seorang Hyung yang tadinya adalah putra mahkota, tapi Hyung ini meninggal karena mati terbunuh gitu ya, ada yang membunuh. Nah, semenjak itulah tahtanya turun ke Ikhwan ya, karena Ikhwan ini adiknya gitu, adik tertuanya gitu ya. Nah, jadi si Ikhwan akhirnya naik pangkat menjadi putra mahkota, tapi ada gosip-gosipnya yang membunuh kakaknya itu adalah Ikhwan sendiri. Makanya Ikhwan setelah itu naik tahta gitu ya. Jadi semua orang mencurigai seperti itu gitu. Katanya Ikhwan adalah seorang yang memberikan buah persik ke putra mahkota terdahulu, sedangkan si putra mahkota itu baru habis minum sesuatu gitu. Intinya dia itu nggak boleh makan persik sesudahnya. Nah, si Ikhwan ini katanya, ini gosip yang beredar di kerajaan gitu, di istana ya, kalau Ikhwan adalah orang yang memberikan buah persik itu, jadi Hyungnya mati. Nah, Ikhwan pun terbayang-bayang oleh adegan ini gitu ya. Padahal dia yakin itu bukan dia, tapi dia pun tidak bisa membuktikan dirinya seperti itu karena ini gosip beredar di mana-mana. Ternyata para Dayang dan Kasim itu suka bergosip, guys. Ya. Nah, jadi selain dibayang-bayangi kematian putra mahkota yang terdahulu, dia juga dibayang-bayangi oleh surat hantu itu yang bertuliskan, memang kutukan-kutukannya aduh gak enak banget, guys. Mai kurang-kurang inget sama persis ya, dia cuman kalau tidak salah dia bunyinya begini: kamu punya tangan tapi kamu tidak akan bisa menggunakan tanganmu. Nah,
Untuk menggenapi kutukan ini, Ikhwan pun pada suatu hari ketika dia mengikuti perburuan besar, ya, itu di hutan-hutan kan. Kamu tahu, kalau kamu sering nonton drama Seguk, kamu tahu tentang ini gitu ya. Nah, ketika di hutan itu dia dipanah oleh seseorang, dan panah itu ada racunnya di pundak kanan, di pundak kanannya gitu, di belakang gitu ya. Dan semenjak itu Ikhwan tidak bisa mengangkat tangan kanannya gitu. Nah, setelah itu ada juga kutukan yang mengatakan bahwa sahabatmu akan menikahmu dari belakang gitu. Dan ada pihak yang memang ingin menggenapi kutukan ini supaya Ikhwan itu percaya kalau dia itu seorang putra mahkota yang dikutuk. Ada juga yang bertuliskan begini, kamu akan hidup sendirian hingga tua tanpa punya anak dan istri. Dan juga digenapi ini. Dan ada juga yang kutukannya bunyinya begini, kamu akan hidup berkelana di seluruh penjuru Joseon tanpa tujuan. Nah, itu juga akan digenapi. Gila ya, ini maksudnya kok serem banget ya, siapa sih dibalik semua ini gitu. Kamu akan tahu itu dekat-dekat ujung episode, hampir tamat sudah ya. Nanti kamu akan tahu siapa yang sebenarnya memberikan surat itu, siapa yang menulis surat itu, apa tujuannya gitu, semuanya akan terungkap gitu. Nah, tapi dari satu masalah si Ikhwan ini ketika tangannya tidak bisa diangkat, itu ada menteri ya. Nah, jadi di sini ada menteri kanan, perdana menteri kanan dan perdana menteri kiri. Nah, kali ini yang baik itu adalah perdana menteri kiri ya. Ini Mai kasih clue dikit gitu ya. Perdana menteri kiri ini kalau kamu tonton, kamu akan ngerasa kamu pernah lihat dia guys, karena memang si Joshi yang satu ini ya, itu hampir nyaris di semua drama kamu bisa ketemu dia gitu ya. Nggak asing banget muka dia gitu. Nah, sedangkan yang terus-terusan jahat, semakin jahat, tambah jahat, dan jahat banget, itu adalah perdana menteri kanan. Nah, biasanya kalau orang jahat itu kan dia kadang baik, kadang jahat lah gitu ya. Tapi ini jahat banget guys. Dari awal sampai akhir pokoknya dia itu lawan yang jahatnya. Jadi mereka kasih tahu aja, dia itulah orang jahatnya. Tapi dia nggak jahat sendirian. Jadi di antara yang jahat ada satu pihak lagi yang juga jahat tapi kelihatannya baik, tapi sebenarnya dia jahat gitu ya. Nah, jadi dia pokoknya pip ya. Baik, nggak bisa kasih tahu kamu detailnya, tapi dia melawan pihak kerajaan dan juga dia melawan si perdana menteri kanan Wonbo ini, Chu Wonbo ya. Si perdana menteri kiri yang baik tadi adalah Han Jung On ya, dia yang baik gitu. Oke, nah itu di salah satu pihak. Nah, ketika yang si Ikhwan itu tidak bisa mengangkat tangan kanannya, si Cho Wonbo ini dia memprovokasi para perdana menteri lainnya. Dia sih punya geng juga ya, dia punya geng. Si perdana menteri kiri juga punya geng, perdana menteri kanan juga punya geng. Ya, satu baik orangnya, ini jahat semua. Nah, si gengnya perdana menteri kanan ini, mereka menuntut si raja untuk menyuruh putra mahkota pergi lagi ke perburuan besar. Nah, sebenarnya kan putra mahkota trauma ya. Dan perdana menteri kanan ini beralasan bahwa seorang putra mahkota calon raja itu tidak boleh cacat gitu ya. Jadi dia menjebak putra mahkota untuk pergi ke sana. Tapi ini sedikit clue lagi ya. Putra mahkota berhasil mengangkat tangannya, dia berhasil memanah rusa ya untuk persembahan itu. Hebat kan? Jadi sebenarnya putra mahkota itu mampu mengangkat lengannya itu dengan latihan keras. Keren kan? Putra mahkota ini sebenarnya kerennya karena dia itu orang yang tidak mengenal kata menyerah gitu ya. Ikhwan. Oke, nah ketika di perburuan besar itu ketemulah dia dengan seorang gadis ya yang menyamar menjadi pria. Jadi dia adalah John Sony yang berperan sebagai Min Jae-i ya. Nah, Jae-i ini sebenarnya ayahnya itu adalah mantan guru dari Ikhwan gitu. Nah, jadi Min Jae sendiri sebenarnya pernah ketemu dengan Ikhwan ketika mereka masih kecil gitu. Saat itu Ikhwan ingin mengunjungi gurunya, Guru Min gitu ya.
Nah, Min Jae ini kenapa dia berpakaian sebagai pria? Itu karena dia dicap sebagai pembunuh keluarganya. Jadi awal ceritanya si Min Jae ini, seluruh keluarganya itu terbunuh setelah makan masakannya Jae. Jadi Jae itu dianggap seorang pembunuh, tapi dia tidak membunuh, jadi dia melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya gitu ya. Nah, dan pesan terakhir dari Guru Min alias apanya Min Jae, aboningnya itu adalah lindungi putra mahkota. Hanya kamu yang bisa melindungi putra mahkota. Nah, bukan cuman asal ngomong sebenarnya. Kenapa Min Jae itu bisa melindungi putra mahkota? Kenapa apanya itu percaya seperti itu? Itu karena Jae ini sangat cerdas, ya. Tapi karena dia seorang wanita dan di zaman Joseon dulu itu peran wanita masih sangat terbatas gitu ya. Jadi dia selama ini memecahkan kasus atau membantu para rakyat itu dia selalu berpakaian sebagai pria. Jadi dia menggunakan nama upanya oraboninya untuk menyamarkan segala tindakan dia gitu ya. Padahal semua teka-teki itu dia yang pecahkan gitu. Nah, jadi karena semua orang juga mati, jadi pesan kematian ayahnya adalah menyuruh Jae untuk melindungi Ihwan. Jadi pergilah Jae setelah dikira mati si Jae karena dia melarikan diri. Tapi memang umurnya berumur panjang nih wanita ya. Jadi akhirnya di perguruan besar itu bertemulah dia dengan Ihwan. Tapi kamu tahu Ihwan itu tidak serta-merta percaya dengan Jae karena banyak hal sebenarnya yang membuat Ihwan itu curiga dengan keberadaannya Jae. Meskipun Jae ini adalah putri dari Master Min gitu ya. Nah, gitu. Jadi si Jae akhirnya setelah berusaha keras diterima sebagai seorang kasim di Istana Timur. Jadi dia berada dekat dengan pangeran ya. Sebenarnya para dayang dan kasim juga curiga ya, maksudnya kok bisa ya Ikhwan ini akhirnya dekat dengan seorang kasim padahal dia seorang pemilih gitu ya. Nah, para kasim aja bilang ini kasim, dia ada nama baru sebagai seorang kasim yaitu Go Sundol. Jadi mereka bilang Sundol ini sebentar juga pasti dipecat gitu. Tapi mereka malah makin lengket jadi kesayangannya Ihwan gitu. Nah, kenapa begitu? Karena Min Jae dia bilang dia akan membantu memecahkan teka-teki surat hantunya Ihwan gitu. Itulah fungsi Jae. Jadi selain itu Jae bilang, kalau aku bisa bantu kamu memecahkan teka-teki ini, kamu harus bantu aku untuk membersihkan namamu. Ya, akhirnya terjadilah kesepakatan antara mereka berdua gitu ya. Nah, di situ dulu sampai ceritanya ya. Nah, ada juga pemeran utama yang lainnya yaitu Jang Garam yang diperankan oleh Pyo Ye Jin. Jadi Garam ini adalah pelayan setianya Jae. Jadi ketika Jae melarikan diri, Garam pun melarikan diri gitu ya. Nah, Garam pun akhirnya pada awalnya dia masih menjadi wanita sih, tapi akhirnya dia juga berpakaian pria karena diadakan perburuan untuk pelayannya Jae gitu ya. Jadi dianggap dia akan menjadi aset negara lah sekitar begitu pokoknya ya. Jadi dia terpaksa menyamar juga si Garam ini sambil ingin mencari tahu, sampai suatu saat dia pun tahu bahwa Jae ini menjadi kasim gitu di istana ya. Akhirnya mereka ketemu lagi gitu. Nah, pemeran berikutnya ada Han Song On ya, yang diperankan oleh Yun Jong Sok ya. Nah, Song On ini adalah sahabat Ihwan ya, dan dia menjadi kepala bagian pasukan lah pokoknya kayak gitu ya. Jadi kepala bagian, dan Song On ini adalah calon suaminya Jae. Jadi harusnya jika keluarga Jae tidak meninggal secara begitu dan Jae dicap sebagai pembunuh ya, harusnya dia dan Song On sudah menikah. Sedih kan? Jadi Song On itu sedih karena dia sudah jatuh cinta juga dengan Jae, karena ketika kecil Ihwan dan Song On itu bertemu dengan Jae ya. Ini Song On salah satu yang ketemu juga dengan Jae. Jadi mereka sudah sempat bertukar surat cinta, jadi sudah jatuh cinta keduanya ya. Tapi Song On pun patah hati ketika dia tahu kalau Jae melarikan diri dan ada kemungkinan dia mati. Meskipun Song On itu percaya kalau Jae itu
belum mati. Dia ada kepercayaan seperti itu gitu. Jadi dia terus menunggu Jay. Nah, masalahnya adalah di surat hantu yang diterima oleh Ikhwan kan bertuliskan apa? Sahabatmu akan menikahmu dari belakang. Jadi pada saat itu Ikhwan pun bersikap dingin terhadap Song On karena dia tidak bisa percaya dengan Song On gitu. Nah, tapi Go Sundol nanti akan membantu memperbaiki persahabatan mereka gitu. Keren kan? Nah, tapi bahaya nggak sih ya? Jay yang seorang wanita itu menyamar sebagai Kasim dan berada di dekat dengan putra mahkota. Dan lebih bahayanya lagi kan sering ketemu sama Song On yang merupakan harusnya calon suaminya gitu. Bahaya nggak menurut? Bahaya kan? Nah, inilah intrik-intrik yang seru sebenarnya ya. Jadi kalau dibilang biasa ya wanita menyamar sebagai Kasim, ini kayaknya cerita-cerita yang sudah sering diangkat di drama Sebuk. Tapi menurut Mayang ini tetap menarik. Ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang lebih menarik dari sekadar penyamaran itu, guys. Drama ini ya. Nah, ada satu pemeran utama lainnya yaitu Kim Myung Jin yang diperankan oleh Lee Tae Son. Siapakah dia ini? Dia adalah anak putra bungsu dari ini salah satu menteri juga nih, Menteri Kim Anjik. Nah, si Menteri Kim Anjik ini adalah sekutunya Perdana Menteri Kiri ya. Jadi dia adalah baik ya, baik ini ayat abojinya ini ya. Baik gitu. Nah, jadi Kim Myung Jin ini adalah anak bungsunya. Jadi ada 3 bersaudara, dia anak terakhir, 2 hyongnya. Ini wah, namanya harum sekali ya, bekerja di pemerintahan segala macam. Tapi Myung Jin ini ternyata nasibnya berbeda, guys. Myung Jin ini dia putus sekolah. Dan selain itu juga dia tentu saja dia tidak diterima di pemerintahan. Nah, tapi lucunya nih, abojinya nih sebenarnya sayang dengan dia. Meskipun abojinya ini sering ngomel karena putra bungsunya ini nggak berguna, useless ya. Tapi dia sayang, jadi dia sering melindungi Myung Jin ya. Memanjakan kalau kata istrinya si menteri ini gitu ya. Nah, omanya si Myung Jin ini sangat kejam. Itu memukulnya nggak kira-kira guys, pakai sapu, pakai apa, pokoknya Myung Jin ini sering disiksa gitu. Nah, yang melindunginya abojinya. Nah, tapi sebenarnya Myung Jin ini tidak useless sih gitu ya. Ketika pada zaman itu tentunya dianggap useless karena orang-orang berguna itu dianggap adalah orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Pokoknya orang-orang yang istilahnya itu berbakti kepada negara itu yang dianggap berguna gitu ya, apalagi lulus ujian negara. Myung Jin ini nggak lulus guys, tapi apa yang dia lakukan? Dia punya laboratorium yang namanya Manyondang, dan di situ Myung Jin ini sebenarnya jeniusnya pada zaman Joseon ya. Meskipun dia ini banyak lucunya sih dari serius ya, tapi sebenarnya dia sangat jenius gitu ya. Dia bisa melaksanakan otopsi ya, dia bisa mengatasi masalah-masalah sepele atau masalah-masalah besar dengan penemuan ya. Jadi dia ini adalah peneliti, dia cerdas, sampai masalah-masalahnya Ikhwan dan Min Jae dia juga yang bantu pecahkan nanti ya. Jadi akhirnya si Ikhwan dan Jae bersatu dengan Myung Jin dan juga Garam yang menjadi murid dari Myung Jin di Manyondang ya. Selain itu tentu saja Ikhwan dibantu juga oleh Han Song On ya, sahabatnya yang dia bilang kayak gini, dia bilang, "Pangeran, aku tuh tidak pernah sekalipun menganggap kamu bukan sahabatku." Wes, keren banget kan. Jadi sahabat yang setia ini ya. Tapi persahabatan mereka sempat nanti akan diusik lagi. Jadi kamu harus nonton siapa yang musik, gimana musiknya gitu ya. Dan selain itu juga ada satu masalah besar yang mereka hadapi, yaitu tentang pengawal putra mahkota nih, Taegang, yang diperankan oleh Ho Won So. Jadi dia ini ada sesuatu dan lain hal. Ini seru juga untuk disaksikan plot ceritanya sih pengawal setianya ini. Ada dia pengawal yang setia banget dengan pangeran ya. Dan selain itu ada juga para penyintas dari Byeokchon. Apa yang terjadi di Byeokchon? Jadi si
para rakyat dari daerah desa Byokchon ini ya, mereka itu dianggap sebagai pemberontak dan akan menciptakan negara baru. Jadi mereka dibantai oleh Perdana Menteri kanan gitu ya, atas perintah raja gitu. Tapi ternyata tidak semua dari mereka mati, dan mereka pun kembali ke Hanyang untuk ngapain? Mengancam keluarga kerajaan, dan mereka ingin kebenaran terungkap. Ada apa ya di balik pembantaian desa Byokchon ini ya? Kamu bisa saksikan di drama Our Blooming Youth yang plotnya keriting banget ya. Keriting mah bisa bilang ya, karena aduh, bersangkutan satu sama lain dan makin lama makin gawat gitu ya. Jadi ceritanya seru banget, nggak bisa kamu lewatkan. Jadi kamu harus nonton Our Blooming Youth. Pemainnya banyak banget nih, mau scrolling ke bawah sampai mabok ya. Oke. Oh, ada episode ratingnya di sini. Untuk endingnya dan yang tertinggi itu mencapai 5%. Good ya, ini lumayan banget nih buat suatu drama. Jadi kamu perlu nonton dramanya. Oke, lihat yuk komennya. Superb series. Some scenes are so funny that you can rewatch them and still keep loving. This show reeled me in for its romance. Romance-nya sweet ya. Sweet gitu, enggak berlebihan, sweet banget gitu ya. Ya ada dong romance-nya, ada. Dari tatapan mata mereka itu udah tahu romance-nya. Entertaining, worth a binge watch. It's laugh out loud funny, and the humor is peppered throughout and comes out in unexpected places. Ya setuju banget ya, memang kadang-kadang orang lagi serius, iya muncul lah lucunya. Bagus. Ada yang bilang my most favorite K-dramas of all time. Nah kan, scientist ya dan muridnya. Nah ini dia. Memang mereka ini lucu banget nih ya. Nah kan, banyak bilang bagus tuh chemistry mereka. Dan selalu lucu-lucunya itu di mereka. Ya kebanyakan memang di mereka gitu ya. Nah, yang bagian ini Mai nggak bisa bilang karena kayaknya bakal menjadi hint yang besar banget gitu ya. Katanya skenario dipaksakan. Oh, tidak semudah begini ya. Raja pada zaman itu kan tidak sembarangan dia akan mendengar gitu ya kata-kata dari ya siapapun bawahannya ya, sekalipun itu seorang ratu gitu ya. Nggak dipaksain, kamu aja yang ngerasa. Oke, di Asian Wiki drama ini mendapatkan rating 89%. Mai mau kasih drama ini nilai 88 ya. Jadi tetap wajib nonton dramanya Our Blooming Youth. Yuk kita lihat para pemainnya. Park Hyung Sik, si ganteng ini. Ya ampun, ini fotonya dari zaman kapan dah di Asian Wiki? Kalian tahun 91, dan dia adalah member dari boy group ZEA ya. Jadi Mai pertama kali kenal dia tentunya dari grup ZEA, second gen ini ya, udah lama banget gitu. Jadi adalah idol turn actor. Drama apa sih? Awards dia sudah 1, 2, 3, 4, 6. Dia sudah punya 6 award ya. Pertama kali Mai nonton dia di drama Hwarang di tahun 2017 ya, sebagai Sam Mek Jong atau Ji Dwi Rang ya. Dia sebagai lead actor juga nih di sini, seingat Mai gitu ya. Coba Mai nggak mau memberikan hoax, menyebarkan hoax nanti ya. Oh, pemeran utamanya Park Seo Joon, tapi Park Hyung Sik di sini salah satu second lead male kalau nggak salah dia di sini ya.
Second lead male dia di Semarang. Dia ganteng banget juga di sana, kamu harus nonton guys. Dan setelah itu nonton dia lagi di drama Suits di tahun 2018 sebagai Go Yeon Woo. Nah di sini ya lead actor kan. Let me clarify. Iya, salah satu lead actor dia di sini ya. Jadi ada satu lead actornya yang aktor senior dan dia satu orang lagi gitu ya, salah satu lead actornya. Keren dramanya. Nah setelah itu nonton dia di drama Happiness sebagai Jong I Hyun ya. Happiness ini drama tentang zombie gitu ya. Kalau nggak salah ada bikin juga nih drama reviewnya, kamu bisa nonton gitu ya. Dan dia lead male ya di sini ya. Setelah itu nonton dia akhirnya di drama Our Blooming Youth di tahun 2023 sebagai Lee Hwan. Dan dia juga ada proyek di tahun 2023 di drama yang berjudul Dr. Slump sebagai Yo Jong Woo. Mungkin mau nonton drama ini ya, tunggu aja ya. Oke. By the way, ini lagu yang dinyanyikan oleh Jong Ho dari Etis. Pantes suaranya nggak asing banget ya. Ternyata Jong Ho yang nyanyi. Yes, Mai setuju banget ya kalau netizen ini bilang peran apapun yang diperankan oleh Hyung Sik dia tuh tidak pernah gagal. Jadi dia selalu berhasil memerankan entah karakter macam apapun di drama macam apapun ya. Mai setuju banget ya. He's very handsome of course. Oke. Ya, dia ganteng ya tentunya. Oh, ada yang bilang dia bagus banget sama Han Hyo Joo. Oke, who knows, ada lagi drama berikutnya ya. Very handsome, terus actingnya juga keren banget. Iya kan? Oke, itu Park Hyung Sik. Mai berharap akan melihat lebih banyak lagi peran dia di masa-masa mendatang. Dan lead female di sini adalah Jeon Soni, kelahiran tahun 91, jadi seumurannya dengan Hyung Sik. Dan Mai baru-baru ini nonton movies dia yang judulnya Soulmate ya. Dia berperan sebagai Ha-eun di situ. Ini movie-nya bagus banget juga guys. Mai rekomend kamu buat nonton movie-nya ya. Jadi ini tetap persahabatan dua wanita. Keren. Drama seriesnya Mai pertama kali ketemu dia berarti di drama Encounter di tahun 2019 sebagai Jo Hye In. Dan setelah itu di drama When My Love Blooms di tahun 2020 dia sebagai Yoon Ji Soo di versi mudanya. Nah, Mai inget banget sama dia di sini ya, karena dia salah satu lead aktris ya dong ya. Nah setelah itu ketemu lagi dia di drama Our Blooming Youth di tahun 2023 sebagai Min Jae. Ya, aktingnya juga bagus banget guys. Dia juga cantik gitu ya. Iya, tentunya. She's just amazing cute actress. She's so pretty and talented. Oh iya, masih setuju sama netizennya ini. Katanya matanya si Sony ini mirip dengan Jin Young dari B1A4. Iya sih, iya ya. Oke. Nah, kan banyak yang bilang dia mirip Jin Young dari B1A4. Her acting is improving. Setuju banget. Iya, semoga dia mendapat leading roles yang lainnya ya, selain drama ini ya. Dia talented. Dan semoga dia makin dikenal. Oke, Jeon Soni. Ya, masih panjang perjalanan karirnya tentunya ya. Pyo Ye-jin, kelahiran tahun 92. Oke. Nama seriesnya sudah cukup banyak. Apakah Mai pernah nonton dia ya di suatu drama? Oh, di drama While You Were Sleeping di tahun 2017 sebagai Cha Yo Jong.
Setelah itu nonton dia lagi di What's Wrong with Secretary Kim di tahun 2018 sebagai Kim Ji-a. Ini drama yang pernah tonton belum? Oh, benar sekali. Drama ini ya. Setelah itu ketemu dia di drama VIP di tahun 2019 sebagai On Yuri. Drama VIP ini guys, ini drama tentang perselingkuhan yang keren banget. Kamu harus nonton juga ya drama VIP. Mai lupa nih, Mai bikin gak ya waktu itu drama reviewnya. Tapi dramanya keren banget ya. Kalau kamu ada waktu, kamu harus nonton ini ya. Setelah itu nonton dia di drama Our Blooming Youth, langsung ketemu dia tahun 2023 sebagai Jang Garam. Oke. Extremely Talented. Pretty and Sweet. Ya, katanya perannya sebagai Jang Garam bagus banget katanya ya. My Favorite. Iya sih, dia kelihatan ceria nih ya, aktris ini. Kyo Ye-jin. Oke, ngomong-ngomong tentang OST-nya, ini lagu yang dinyanyikan oleh Jaeman, judul lagunya Hoping. Nah, Mai tadinya kira ini Hyungsik yang nyanyi ya, karena suaranya agak-agak mirip. Tapi setelah Mai dengar keseluruhan lagunya, bukan, ya, bukan. Tapi bagian ini suaranya agak-agak mirip dengan Hyungsik, gitu ya. Mirip kan suaranya ya. Oke, dan berikutnya Jun Yong Sok kelahiran tahun 92. Ini yang menjadi Song On ya. Pernah nonton dia di mana ya? Sebentar, rasanya tuh gak asing gitu ya. Oh, ternyata nonton dia di drama Something in the Rain itu di tahun 2018 sebagai Kim Song Chol. Dan setelah itu nonton dia di drama bukan. Oh, langsung ketemu dia di drama Our Blooming Youth di tahun 2023 sebagai Han Song On. Oh, baru 2 kali berarti. Tapi Mai ngerasa pernah ketemu dia. Ternyata itu 5 tahun yang lalu ya. Oke. Waiting for him on a lead role. His acting is really good. Second lead juga bagus katanya. Ya. Ya, dia sangat loyal gitu ya. Dan juga tetap melindungi tunangannya. Iya, dia mirip Rain. Mai setuju ya. Pantas Mai tuh kira dia mirip siapa gitu, bener ya. Dia mirip Rain tapi di versi mudanya. Bener. Excellent actor. I love your performance. Excellent actor. Amazing actor. Semuanya adalah pujian untuk Yoon Jong Sok. Ya, mudah-mudahan dia akan terus ditawari banyak project yang baru ya. Oke, next Lee Tae-son kelahiran tahun 93. Jadi dia ini termuda malah di antara yang lain ya. Nah, pernah nonton dia di manakah? Oh, dia di drama Suits sebagai lawyer So di tahun 2018. Berarti dia ketemu Hyungsik ya, gitu. Dan dia juga berperan di drama ID Gangnam Beauty di tahun 2018 sebagai Ujin. Pasti dia kocak di situ ya, iya nggak sih? Dan setelah itu di drama Hotel de Luna di tahun 2019 sebagai Yeon Woo. Banyak sekali berarti Mai ketemu dia ya. Baru Mai ketemu dia di drama Our Blooming Youth di tahun 2023 sebagai Kim Myung Jin. So cute katanya. Spectacular actor. Iya, kenapa dia belum dapat lead roles ya? Harusnya sudah semestinya mulai dapat ya. Oke, acting skillnya bagus. Oke, mudah-mudahan dia akan juga diberikan banyak kesempatan ya untuk berakting di project yang baru. Perlu jam terbang ya. Lee Tae-son. Oke, jadi sampai di situ Mai kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Our Blooming Youth.
Nah, ini benar-benar lagu yang dinyanyikan oleh Park Hyung Sik, judulnya Bad, ya. Suaranya khas banget kan. Mai itu selalu mengenal penyanyi itu dari suaranya, terutama yang penyanyi K-pop ya, yang grupnya banyak orang gitu. Mai malah mengenalinya dari suara gitu ya. Oke, ngomong-ngomong nextnya, sekali lagi Mai rekomen kamu buat nonton drama Our Blooming Youth ya, dengan plotnya yang seru banget ya, tumpang tindih, pokoknya akan bikin kamu tegang sepanjang nonton gitu ya, dan penasaran tentunya. Oke, setelah ini di watching list Mai itu ada The Forbidden Marriage, dan ternyata you know what, ini ada drama Seguk lagi. Mai ketemu drama Seguk lagi. Mai masih liburan, ini kayaknya drama ini masih bisa Mai selesaikan, nontonnya selesai gitu ya di masa liburan Mai gitu ya. Nah, sesudah itu kayaknya mulai agak lambat lagi, tapi kamu doain Mai bisa selesai nonton dramanya cepetan dikit ya gitu ya. Nextnya ada The Heavenly Idol, All That We Love, dan King the Land. Ini yang kelihatan, yang nggak kelihatan masih banyak gitu ya. Oke, sampai di sini Mai kasih kamu drama review. Jangan lupa kamu tinggalin jempolnya di videonya Mai, please. Karena view-nya tinggi banget tapi jempolnya kurang. Kemana nih? Jempolnya nggak sampai 10% dari view-nya gitu ya. Jangan lupa tinggalin jempol kamu. Kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya, terutama buat mereka yang bingung mau nonton drama macam apa. Mereka nonton dulu drama reviewnya Mai, habis itu mereka bisa putuskan drama macam apa yang mau mereka tonton gitu ya. Dan juga jangan lupa kamu subscribe di channelnya Mai. Oke, sekali lagi makasih banget buat kamu yang sudah nonton. See you at the next K-drama review by Miley. Annyeong.